Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kalor yang dimiliki oleh suatu benda atau energi panas. Nah, kalor sendiri adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda tersebut bersentuhan. Satuan dari kalor ialah joule atau bisa juga kalori. Jika ingin mengkonversi kalori ke joule bisa dilakukan seperti itu. Kemudian pengaruh kalor terhadap suhu zat. Nah, jika suatu zat menyerap kalor maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Sebagai contoh, di sini ada air panas yang memiliki suhu lebih tinggi dan ada es batu yang memiliki suhu lebih rendah. Ketika air panas di sini dengan es batu dicampurkan, maka air panas yang bersuhu lebih tinggi akan melepaskan kalor dan es batu yang bersuhu lebih rendah akan menerima kalor. Dengan demikian, antara air dengan es batu ketika dicampurkan saling serah terima kalor sehingga terbentuklah air hangat. Lalu bagaimana kita menghitung jumlah kalor yang diserap atau jumlah kalor yang dilepaskan oleh suatu zat? Nah, caranya untuk menghitung jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat adalah menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T atau C kali M kali delta T sama saja. Dengan catatan Q-nya itu merupakan jumlah kalor dengan satuan joule, kemudian M-nya massa benda, C-nya kalor jenis zat, dan delta T ini kenaikan suhu atau suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, di sini ada contoh soal bagaimana cara kalian menentukan jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda. Contoh soalnya, berapa kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenis airnya 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Di sini ada kalor yang diperlukan, berarti lambangnya Q, kemudian 1 kg itu massa, suhu awalnya itu lambangnya T0, kemudian yang 100 derajat ini T akhir, dan kalor jenisnya lambangnya C 4,2 kali 10 pangkat 3. Nah, setelah itu kalian bisa menuliskan yang diketahuinya apa aja. Ada massa, ada C, ada T0, kemudian ada T akhir. Nah, dari sini masanya 1 kg, C-nya 4,2 kali 10 pangkat 3, T awalnya 25 derajat Celcius, T akhirnya 100 derajat Celcius, sehingga perubahan suhunya T akhir dikurangi T awal, 100 dikurangi 25 yaitu 75 derajat Celcius. Yang ditanyakan itu kalornya berapa, kemudian kita tuliskan rumus dari jumlah kalor Q sama dengan MC delta T, masukkan nilai yang diketahuinya, kemudian kalian kalikan sehingga diperoleh hasil kalor yang diperlukan untuk mendidihkan air dari suhu 25 derajat sampai 100 derajat Celcius itu sebesar 315 kJ. Nah, di sini ada istilah-istilah yang harus kalian pahami, yaitu ada istilah tentang kalor jenis. Kalor jenis ini ialah merupakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, persamaan untuk mencari kalor jenis adalah dengan membagi kalor dibagi massa dikali perubahan suhu. Kemudian ada kapasitas kalor. Kalau kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Setelah kita belajar tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, kita akan belajar pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Nah, di sini ada 3 wujud zat, padat, cair, dan gas. Ketika wujud padat berubah menjadi cair, artinya dia mencair atau melebur. Kemudian dari cair ke gas itu menguap, dari gas ke padat itu mengkristal. Sebaliknya, kalau dari padat ke gas itu menyublim, dari gas ke cair itu mengembun, dan dari cair ke padat itu artinya membeku. Ini adalah pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat.
Lalu bagaimana kalor tersebut bisa mengubah wujud zat? Apakah dia melepas atau menerima kalor? Mari kita simak ulasannya. Nah, berikut ini merupakan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor. Yang melepaskan kalor ialah membeku, mengembun, dan mengkristal. Sedangkan perubahan wujud zat yang memerlukan kalor diantaranya mencair, menguap, dan menyublim. Nah, kemudian ada istilah lain yaitu kalor laten, merupakan kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Satuannya joule per kilogram. Kalor laten ini terdiri dari dua, yaitu kalor lebur dan kalor uap. Kalau kalor lebur ini digunakan untuk mengubah suatu wujud zat dari padat menjadi cair. Untuk mencari kalor lebur, kalian bisa menggunakan persamaan L sama dengan Q per M dengan Q. Berikut ini ada istilah tentang kalor lebur, titik lebur, kalor beku, dan titik beku yang harus kalian pahami. Silakan kalian pahami istilah-istilah tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada kurva suhu terhadap perubahan waktu, di mana kita bisa melihat adanya perubahan wujud zat dan kenaikan suhu ketika suatu zat itu menerima kalor. A ke B ini wujudnya S. Kemudian ada kenaikan suhu dari B ke C. Ini terjadi proses melebur atau perubahan wujud zat dari es menjadi air. Kemudian yang kedua itu kalor uap atau kalor embun. Untuk mencari kalor uap sama, yaitu dengan membagi Q per M. Di sini ada istilah-istilah untuk kalor uap, titik didih, kalor embun, dan titik embun yang harus kalian pahami. Kemudian di sini juga ada kurva suhu terhadap perubahan waktu, di mana dari proses C ke D di sini wujudnya air, kemudian terjadi kenaikan suhu ketika dia menerima kalor, dan dari proses D ke E kalor yang digunakan ini kalor yang diserap ini digunakan untuk mengubah wujud air menjadi uap. Nah, dari kurva yang sudah kita ketahui sebelumnya, dari proses A ke B ini, kalor yang diserap digunakan untuk menaikkan suhu, sehingga kita menggunakan persamaan MC delta T untuk mencari kalor yang diperlukan. Kemudian dari proses B ke C, karena terjadi perubahan wujud zat atau kalor digunakan untuk mengubah wujud zat, maka cara mencari kalor yang diperlukannya dengan mengalihkan M dikali kalor lebur. Kemudian dari proses C ke D, di sini terjadi kenaikan suhu, berarti kalor yang digunakan untuk menaikkan suhu sehingga menggunakan persamaan MC delta T. Dan dari proses D ke E ini terjadi perubahan wujud dari air menjadi uap, sehingga kita menggunakan persamaan massa dikali kalor uap untuk mencari kalor yang diperlukan. Dan seterusnya, ketika terjadi kenaikan suhu berarti kita menggunakan persamaan MC delta T. Nah, untuk mencari kalor total bisa kita peroleh dengan menjumlahkan Q1 tambah Q2, Q3, Q4, dan Q5. Kemudian di sini penguapan dapat dipercepat dengan cara pemanasan. Jadi untuk mempercepat penguapan itu bisa dilakukan dengan memanaskan, kemudian memperluas permukaan zat cair. Dengan contohnya itu kopi panas yang dituangkan di atas cawan bisa menjadi lebih cepat dingin. Kemudian mengalirkan udara di atas permukaan zat cair atau mengurangi tekanan udara pada permukaan zat cair. Ini juga dapat mempercepat penguapan. Nah, selanjutnya di sini ada istilah tentang mendidih, di mana zat cair dikatakan mendidih jika gelembung-gelembung uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat meninggalkan zat cair. Selanjutnya kita mengenal tentang asas Black yang berbunyi kalor yang diterima oleh suatu zat sama dengan kalor yang dilepas oleh suatu zat. Seperti contoh sebelumnya, ada air panas dicampur dengan es batu. Berarti air panas dia melepas kalor dan air dingin dia menerima kalor. Nah, berarti kalor yang dilepas oleh air panas itu akan sama dengan kalor yang diterima oleh es batu, sehingga hasil akhirnya menjadi air hangat dengan suhu yang sama atau suhu campuran yang sama. Baiklah, sampai sini pertemuan kita tentang kalor. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.